Ya, pemirsa, dampak buruk penyebaran virus novel corona tak hanya membuat negara-negara di dunia waspada akan warga negaranya terjangkit, tetapi juga harus mewaspadai dampaknya terhadap perekonomian di negara mereka. Nah, separah apa sakit yang bisa ditimbulkan oleh virus novel corona ini ke perekonomian di Indonesia? Saya akan coba memberi gambarannya untuk Anda. Walaupun hingga saat ini kita tahu belum ditemui ada satu kasus pun yang terkonfirmasi virus novel corona di Indonesia, tetapi bukan berarti Indonesia bisa bernafas lega karena selain kesehatan, serangan virus yang telah menjangkiti lebih dari 43.000 orang di lebih dari 20 negara ini dan menewaskan 113 jiwa sudah ikut dirasakan Indonesia. Serangannya ini adalah serangan yang paling telak, yaitu di sektor pariwisata. Nah, dalam 1 bulan terakhir ini ternyata serangannya cukup signifikan efeknya. Apalagi kalau kita lihat per 5 Februari 2020 sudah ada penghentian penerbangan dari dan menuju Tiongkok oleh pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Tiongkok pun juga sudah mulai mengevakuasi 5.000-an warga negaranya yang tertahan di Bali. Padahal kalau kita ingat, Tiongkok ini di tahun 2019 adalah negara asal kedua turis mancanegara yang datang ke Indonesia. Belum lagi kalau dilihat bulan Januari dan Februari ini biasanya adalah bulan tertinggi kunjungan wisatawan asal Tiongkok ke destinasi wisata andalan favorit mereka, yaitu Bali dan juga Manado. Nah, kita akan lihat seperti apa data terakhir tingkat hunian atau okupansi di hotel di Manado dan juga Bali sepanjang Januari 2020. Kalau kita bandingkan dengan bulan Januari 2019. Jadi ini year on year, kalau kita lihat ini ada penurunan yang cukup signifikan. Ini adalah data yang kami dapatkan dari atau hitung-hitungan dari Ketua PHRI Haryadi Sukamdhani. Kalau kita lihat ini okupansi hotel di Manado periode Januari sampai dengan Februari ternyata mengalami penurunan. Di 2020 turun menjadi sekitar 30 sampai dengan 40% saja. Sementara biasanya ini hingga mencapai 70%. Demikian pula di Bali yang turun okupansi hotelnya menjadi sekitar 40%. Biasanya tingkat okupansi hotel di bulan Januari ataupun juga Februari yang umumnya ini merupakan bulan perayaan Imlek, ini ada di angka 60 sampai dengan 70%. Jadi dengan kata lain, penurunan ini pastinya juga akan berimbas ke sektor-sektor lain, termasuk misalnya kalau kita bilang ada restoran atau tempat belanja souvenir. Karena kalau turisnya kurang, maka yang belanja juga kurang. Nah, kurang lebih ini masih menurut hitung-hitungan PHRI, hitung-hitungannya seperti ini. Dengan asumsi jika ada 3.000 wisatawan Tiongkok yang datang ke Indonesia setiap harinya, maka dalam 60 hari berarti ada, atau 2 bulan, ini ada total sekitar 18.000 wisatawan asal Tiongkok. Nah, jika 18.000 wisatawan ini mengeluarkan dalam setiap kunjungan sebesar 1.100 US dollar, maka dalam waktu 2 bulan potensi kerugian yang diderita oleh pariwisata Indonesia ini mencapai 200 juta. Nah, itu baru dari Tiongkok saja. Kalau kita belum bicara negara-negara lain yang juga terjangkit oleh wabah corona. Misalnya ada Amerika Serikat, kemudian juga Singapura. Ini tentunya akan menambah lagi potensial loss yang diderita oleh pariwisata Indonesia. Dan jika penutupan penerbangan dilakukan sampai dengan 6 bulan ke depan, maka otomatis nilai 200 juta ini pun juga akan berlipat lagi, akan semakin besar menjadi sekitar 600 juta US dollar atau hampir 8,2 triliun rupiah. Nah, itu baru dari sektor pariwisata saja, pemirsa. Bagaimana dengan sektor lainnya? Ada sektor ekonomi lainnya, walaupun kita tahu juga sejak mengalami perlambatan di tahun lalu, tetapi Tiongkok ini masih merupakan kekuatan ekonomi terbesar dunia, menyumbang lebih dari 30% pertumbuhan ekonomi dunia dan juga 16% PDB global. Nah, Indonesia yang merupakan mitra strategis dagang Tiongkok otomatis rentan terkena imbas. Nah, Bank Dunia bahkan memprediksi kalau ada 1% penurunan ekonomi Tiongkok, maka ini akan membuat ekonomi Indonesia juga ikut mengalami penurunan sampai dengan 0,3%. Ini sangat mungkin. Kenapa? Karena Tiongkok ini merupakan negara tujuan ekspor pertama Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 16,6% dari total ekspor non-migas Indonesia. Ini dia kalau kita lihat data dari Kementerian Perdagangan di tahun 2019, nilai ekspor non-migas Indonesia paling besar ini ke Tiongkok sebesar 9,6 miliar
US dollar, lalu kemudian ada Amerika Serikat sebesar 7,3 miliar US dollar. Berikutnya baru ada Jepang 5,7 miliar US dollar, India 5 miliar US dollar, dan negara tetangga kita Singapura ada di peringkat kelima tujuan ekspor dengan nilai sekitar 3,4 miliar US dollar. Nah, ekspor non migas ini didominasi, kita lihat apa saja ekspor non migas Indonesia ke Tiongkok. Nah, ini didominasi oleh bahan bakar mineral senilai 6,2 miliar US dollar, lalu kemudian berikutnya ada lemak dan minyak hewan dan nabati, kemudian ada besi dan baja, kemudian biji terak dan abu logam, lalu juga di urutan kelima ada pulp dari kayu sebesar 2 miliar US dollar. Nah, tentunya dengan kata lain penurunan ekspor ini pun akan berpengaruh pada neraca dagang Indonesia Tiongkok. Nah, bicara soal neraca dagang, kita tahu sejak atau hingga November 2019 ini sudah ada defisit yang begitu lebar. Ada defisit kalau kita lihat, ini dia kondisi neraca dagang Indonesia dan juga Tiongkok. Walaupun ini merupakan mitra strategis, tetapi dari sisi perdagangan impor kita selalu lebih besar dibanding dengan Tiongkok. Sampai dengan November 2019 sudah ada defisit sebesar 15,7 miliar US dollar. Ini sudah mengalami sedikit penurunan karena kalau kita tahu di 2018 ini gapnya paling besar di sini, yaitu terjadi defisit mencapai 18,4 miliar US dollar. Defisit 18,4 miliar US dollar yang terjadi di 2018 ini merupakan defisit terbesar kalau kita bandingkan dengan ataupun sejak perdagangan ini, misalnya kita hitung dari tahun 2008 lalu, 2018 ini adalah terbesar gapnya atau selisihnya. Nah, 2019 sudah ada perbaikan, tetapi kalau kita bicara di 2020 ketika misalnya ada terjadi wabah corona ini dan juga ada perlambatan ekonomi di sana yang akan berimbas ke Indonesia, bukan tidak mungkin maka imbasnya pun juga akan ataupun defisit ini akan semakin lebar lagi. Itulah dia kenapa kalau Indonesia tidak segera mencari pasar baru, bukan tidak mungkin maka defisit ini seperti yang saya katakan tadi akan semakin melebar. Nah, belum lagi soal kekhawatiran industri dalam negeri yang kita tahu banyak sekali bergantung pada impor bahan baku dari Tiongkok. Nah, ada potensi terganggunya supply dan demand di sana. Nah, walaupun bukan tidak mungkin, ini juga jadi peluang baru untuk Indonesia seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Nah, selain itu juga kemungkinan yang akan terasa dampaknya ini adalah soal investasi. Ini dia data realisasi investasi asing di Indonesia tahun 2019 yang kami dapatkan dari BKPM. Kalau kita lihat bahwa ternyata sepanjang 2019 kita tidak boleh lupa Tiongkok ini berhasil menyalip Jepang sebagai negara yang paling banyak menanamkan uangnya di Indonesia. Sekarang Tiongkok sudah berada di posisi kedua dengan nilai investasi 4,74 miliar juta dolar. Nah, sementara kalau kita lihat, maksud kami miliar dolar. Sementara kalau kita lihat Singapura ini ada di posisi pertama sebesar 6,5 miliar US dollar. Lalu ada Jepang posisi ketiga, Hong Kong, dan peringkat kelima ini adalah Belanda. Untuk Tiongkok sendiri proyek investasi ini tersebar di 2.130 proyek. Karena itu tentunya Indonesia harus waspada potensi gangguan yang akan timbul. Nah, masih ada potensi lain yang juga rentan ikut sakit akibat mewabahnya virus novel corona atau yang baru saja dinamai oleh WHO sebagai COVID-19. Nah, misalnya ini ada sektor retail yang paling nyata terganggu akibat karena arus lalu lintas barang di pelabuhan juga tentunya berpengaruh. Lalu ada penerbangan yang juga jika penutupannya ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, maka ada potential loss di sana bagi maskapai-maskapai di Indonesia. Selain itu tentunya juga ada potensi-potensi lain yang harus diwaspadai. Karena itu bukan bermaksud untuk membuat khawatir, tetapi baiknya kita ini semakin waspada agar tidak tertular. Ekonomi Indonesia juga mesti diberi vitamin dan juga tentunya treatment yang tepat agar bisa melihat hambatan ini menjadi peluang dan bisa melawan dampak buruk virus yang membuat dunia ikut-ikutan demam ini. Ya pemirsa, dampak buruk penyebaran virus novel corona tak hanya membuat negara-negara di dunia waspada akan warga negaranya terjangkit, tetapi juga harus mewaspadai dampaknya terhadap perekonomian di negara mereka. Nah, separah apa sakit yang bisa ditimbulkan oleh virus novel corona ini ke perekonomian di Indonesia? Saya akan coba memberi gambarannya untuk Anda. Walaupun hingga saat ini kita tahu belum ditemui ada satu kasus pun yang terkonfirmasi virus novel corona di Indonesia, tetapi bukan berarti
ini, Indonesia bisa bernafas lega. Karena selain kesehatan, serangan virus yang telah menjangkiti lebih dari 43.000 orang di lebih dari 20 negara ini dan menewaskan 113 jiwa sudah ikut dirasakan Indonesia. Serangannya ini adalah serangan yang paling telak, yaitu di sektor pariwisata. Nah, dalam 1 bulan terakhir ini ternyata serangannya cukup signifikan efeknya. Apalagi kalau kita lihat per 5 Februari 2020 sudah ada penghentian penerbangan dari dan menuju Tiongkok oleh pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Tiongkok pun juga sudah mulai